Nah nih, kalau misalkan ternyata PBNU mendapat jatah menteri, itu kira-kira bisa nggak dampaknya positif ke warga? Dengan mendekatnya PBNU ke pemerintah mungkin mau dengan cara yang normal kali menyodorkan nama yang benar-benar NU untuk jadi menteri. Nah, itu Bisa jadi. bisa jadi itu. Bener-bener Iya. boleh jadi, Boleh jadi. memang sudah disodorkan, Disodorkan. tapi tidak diterima. belum Kalau lebih jahat ya. Bilang aja belum. Kira-kira sebagai warga NU itu harus gimana harapannya itu. Jadi senang-senang saja ya. Senang saja ya. Oke, angin segar buat PBNU dan PKB. Jadi saya kira PBNU tuh harus lebih sering bicara orang-orang kecil gitu. Ke bawah lah ya. Ke bawah, Membumi lah. bahas tuh Membumi. orang-orang gitu NU loh. yang di jualan-jualan di pasar gitu. Jadi jangan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, tapi entah kesejahteraan mah, gitu ya. Oke, ini masih bulan Syawal ya. Anggap aja masih bulan Syawal. Memang iya ya. Masih Syawal kan ya. Kami mengucapkan Aidin. kayak udah jauh banget akhir raya ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kita nggak pernah. Ini videonya nggak? Sudah lama kita nggak bikin video. Iya, Ini karena videonya setelah Syawal. kita kan masih bersilaturahim ya. Selain Bukan silaturahmi Pak. Kita lagi nyari amunisi setelah habis nah itu makanya. pakai lebaran Silaturahim awal-awal lebaran ngasih, sekarang silaturahim meminta kembalian. kembalian. Oke, kali ini kita akan membahas tentang isu yang sedang berkembang, yaitu ya karena pilpres sudah selesai, tetapi dinamika perpolitikan masih cukup menarik karena siapakah nanti yang akan masuk ke kabinet dan siapa yang akan jadi oposisi gitu ya. Bahkan ormas pun masuk dalam radar perpolitikan gitu ya, atas apalah itu namanya, jatah atau apa itu. Ingin masuk dapat jatah. Iya gitu, berebut karpet merah. Karpet merah, karpet. Terus bukan. Bukan. ya, selain partai juga kan ada ormas. Nah ini yang menarik adalah kita tarik aja ke yang paling seksis ya, yaitu acara halal bihalal PBNU yang mengundang paslon terpilih yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah ini kan halal bihalal memang satu hal yang sudah lumrah sejak dulu ya. Sejak era revolusi mungkin ya, pra kemerdekaan juga lah, pasca kemerdekaan. Mbak Wahab ya pencetusnya itu yang paling Banyak pernah populer. ada di era Dan itu setiap tahun kan diadakan gitu ya, entah itu di kalangan politisi, kalangan bisnismen dan seterusnya, itu masyarakat awam pun begitu. Bani-bani keluarga juga mengadakan halal bihalal. Tapi halal bihalal yang diadakan PBNU ini bukan hanya halal bihalal biasa, karena ada sosok-sosok yang perlu kita bagaikan teks kita bisa menafsirkan gitu, apa yang menjadi agenda ke depan PBNU gitu, sampai Konsolidasi mengundang. Nah ya, sampai mengundang paslon terpilih gitu, dengan banyak pujian-pujian yang dilontarkan oleh para pembesar NU. Nah ini kira-kira nanti kaitannya juga dengan, ngomongnya nggak enak, PKB gitu ya. Karena setelah Sebelumnya. sebelum PKB dulu. iya ya, maksudnya PBNU kan setelah PKB. Oh iya, jangan. Maksudnya Prabowo hadir ke PKB itu setelah penetapan KPU. Oh iya. Ya kan, persis setelah KPU menetapkan siapa yang terpilih, Prabowo ke PKB. Nah ini kan semacam ada, katakanlah Takut tersaingi PBNU. iya, PBNU dan PKB ini berebut karpet merah gitu. Nah ini kira-kira pembacaannya bagaimana? Mungkin mulai dari Pak yang Kalau Pak itu. oh iya Pak. Monggo. kalau berebut kalau PKB berebut sesuatu mah maklum, dia kan partai politik. Wajar ya, Nah, dia memang ikut kayak gitu ya. kontestasi jelas. Iya. Terus
suaranya dalam apa namanya mengakui kemenangan Prabowo perlu dihitung lah. Terus kursinya PKB juga jelas berapa banyak. Ketika Caimin mengundang Prabowo untuk hadir di PKB, ya maklum kalau orang mengira PKB mencari slot kursi atau bagaimana. Ya, Emang fungsinya partai kan seperti itu di mana-mana juga. ini lepas dari perasaan para pendukung Iya. Amin ya. Karena politik kan begitu ya. Ya yang ini kan PBNU yang lucu ya. Lucu ya. Kita kalau lihat backdrop apa halal bihalalnya, Apa tuh? halal bihalal PBNU bersama Prabowo Gibran, spesifik bersama Prabowo Gibran. Disebutkan ya. Disebutkan emang Iya. backgroundnya cuma Jadi pola backgroundnya. seperti itu dan jelas PBNU bersama Prabowo Gibran. Emang itu acara Prabowo Gibran atau emang itu acara dibikin untuk menyambut Prabowo Gibran? Mungkin awalnya PBNU nggak ada niatan untuk halal bihalal. Karena Prabowo Gibran menang penetapannya pas masih waktu Syawal, udah bikin halal bihalal. Mungkin, Ini info berapa? mungkin, mungkin. Kalau kita lihat perjalanan statement PBNU, ya, banyak. Misalkan statement Gus Yahya, Hmm. meskipun guyonan, ya, menyebutkan bahwa ya secara demografi mayoritas NU di NU. Indonesia. Sehingga jangan kaget. Jangan-jangan menterinya NU semua. Jangan kaget ya. Itu kan bisa kita tafsir lah, Mas. Dan banyak statement, bikin pernyataan-pernyataan apa SK mengucapkan selamat Prabowo Gibran, Oh iya. Iya ya. Kayak- Pamflet saja sampai ada tanda tangannya. mancing. Iya. Pamflet kan biasanya nggak ada. Kemudian ketika halal bihalal dipertegas lagi dengan menyebut bahwa Prabowo Gibran adalah anggota NU, anggota keluarga NU. Iya. Iya. Ini menunjukkan ya seringkali ya statement-statement seperti ini menyebut entah pejabat atau siapa menjadi anggota NU. Tapi dampaknya terhadap warga NU Apa? Apa tidak gitu. terasa. Akuisisi. Bahkan garansi moralnya itu juga apa? Andai kata nanti pemerintahannya nggak Ya, lurus kan mau apa gitu? katakanlah ibaratnya mungkin yang diinginkan PBNU mendapat menteri-menteri. Kira-kira menteri-menterinya ini juga akan berdampak nggak terhadap warga NU ke bawah? Hmm. Apa hanya dinikmati oleh segelintir orang, oknum pejabat? Itu yang pakai baju batik kan tahu. Nah ya, Nah, ini kayaknya Ya, Pak Menteri. yang agak mendekati A1. Iya. Bisa diulangi? Menteri kan. ya mudah-mudahan ada dampaknya lah. Iya, harapannya gitu ya. Tapi kira-kira harapannya seberapa besar dengan NU kayak gitu? Maksudnya menteri dari orang NU itu berapa persen gitu loh kira-kira harapannya? Harapannya banyak ya. Banyak. Di NU itu ada warganya banyak. Tapi nasib guru-guru NU tuh, guru madrasah, guru pesantren tuh belum terlihat. Jadi kalau ada nasib yang kurang bagus, kalau ini nasibnya tidak terlihat. Jadi di data aja tuh susah. Padahal menterinya itu loh. Iya, itu dia. Aduh. Eh, BUMN juga NU kan? Ketua apa? Kapolda. tuh. Menteri BUMN. Kami kira belum ini ya, belum terlihat kepeduliannya di level administrasi saja. Itu pendataannya masih belum jelas. Misalkan perhitungan pesantren itu ternyata adalah data yang tidak merangkum semua pondok pesantren di Indonesia. Jadi itu NU Pak. Kalau tertib Bukan NU. Iya sih. Tapi dengan demikian kita nggak tahu. Jadinya kita nggak tahu nih guru-guru NU yang kurang sejahtera tuh nggak ketahuan. Jadi saya kira kalau menterinya NU, menterinya harus yang agak punya kapasitas Oke. di bidangnya. Kalau agama ya agamanya ya pasti harus menguasai. Iya, iya. Kalau menterinya dari NU, menteri pendidikan, dia orang NU yang ngerti pendidikan. Jangan orang NU yang
tidak peduli pendidikan. Begitupun dengan kementerian lain. Gitu. Oke. Jadi jangan cuman Sesuatu bawa cap NU aja tapi kurang kualifikasinya nggak ada gitu. berguna. Oke. Ya, dengan kan PCNU berarti mana ya? Yang Depok. Nah, saya sih melihatnya begini ya, artinya kalau dari tataran yang ideal, oke lah, NU tetap dari awal itu masuknya lini dakwah gitu. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana berjalan selaras antara kebijakan dari pemerintah, jadi umaro dengan ulama. Walaupun di podcast sebelumnya kita mengatakan bahwasanya emang ada ulamanya gitu loh. Tapi yang setidaknya ada gambaran ideal bagaimana ketika ada kebijakan-kebijakan kita menaruh ada orang-orang NU di situ yang sekiranya ada kebijakan tentang tadi masalah guru gitu kan. Apalagi sebelumnya sudah dijanjikan dengan dana abadi pesantren gitu. Realisasinya nanti seperti apa? Terus makan siang gratis. Pesantren biasa makan siang udah di dalam pesantren. Mekanismenya apa? Artinya dalam hal ini saya melihatnya dari sudut yang positif ya. Ya, Artinya emang dari awal kan, dari sebelumnya kan sampean positif terus. ya artinya kalau tadi kan bagi-bagi kue kekuasaan itu ranahnya kalau ranah politik PKB-nya. Iya, iya. Karena itu fiqh siasahnya kan maksudnya di PKB. Nah, kalau seumpama di NU-nya itu fiqh dakwah, artinya tetap dakwahnya itu ada. Nah, PKB masuk dari sisi politisnya. Itu. Kalau kompak. Iya, Kalau masalahnya kompak. iya masalahnya kan rival. Nah, itu dia. Ya mungkin nanti bisa inilah, bisa. Nah, sekarang gini, Caimin kenapa langsung manggil Prabowo? Ayo, Itu loh. ayo. Panggil Prabowo ntar dulu. Ini yang paling susah ya. Apa Prabowo-nya yang datang ke situ? Oke lah, lepas dari manggil atau enggak, yang jelas ada kedatangan gitu. Nah, iya. Nah, itu maknanya apa Ya, gitu loh. pasti diundang lah. Iya. Kira-kira di mana gitu loh. Lo sampean kan baca ikuti tuh kemarin. Katanya Caimin tuh keren gitu. Kan kancil. Iya. Iya, alhamdulillah. Ketum partai pertama ya. Ketum partai pertama yang mengundang presiden terpilih. Coba. Dan dari situ kelihatan loh. Padahal dia rival gitu. Dari pertamanya Caimin yang mengundang itu kelihatan. Karena jangan sampai bahwa NU duluan yang mengundang. Bisa jawarok abrik ya. Karena kan setelah Prabowo dinyatakan sah oleh KPU itu kan surat NU sangat resmi. Ada kopnya, bahkan pamflet yang kalian katakan tadi kan pamflet aja pakai stempel, pakai tanda tangan Rois Am, sekretaris semuanya komplit kayak ngeluarin SK kan. Iya. Ya Itu SK apa cuma ucapan selamat doang kayak ngeluarin SK gitu. Iya. Ya. Itu kan sangat menunjukkan bahwa PBNU serius gitu mendukung Prabowo. Bahkan ketika putusan MK selesai pun bikin rilis. Iya. Padahal bukan suatu hal yang genting sebenarnya. Serius. Menunjukkan posisinya. Iya, itu bergaining aja. Nah dari situ PKB mungkin menghitung ketika PKB ini terus berseberangan dengan Prabowo yang nantinya akan di Disokong pemerintahan, Iya. pemerintahan full dengan instrumen pemerintahnya. Ya secara hitung-hitungan politik kan berbahaya juga kalau di Terus, ya. oposisi. Bisa jadi PKB ini akan diberikan ke PBNU atau yang nggak tahu cara memberikannya seperti apa, apakah legal atau bagaimana kita kan nggak tahu ya. Iya. Itu kan proses politik lah. Bisa melihat statementnya Iya. Sekjennya. Full kan? Iya. Ya, Yang berkali-kali nyentil ya. nyentil PKB padahal tidak ada hubungannya dengan PKB kan. Ini ada yang menarik ya. Saya cek ini pengklaiman dari PBNU terhadap orang-orang yang besar ya sekarang. Contoh tahun 2023 bulan apa ya? Bulan Oktober di sini. Contoh pengklaim bahwa Jokowi adalah warga NU. Bahkan Oh, sampai iya. di sini Jokowi dijadikan Dewan Pengampu GKMNU. Gerakan Keluarga Maslahat Oh, iya. NU. Kemudian mengklaim lagi sekarang kan Prabowo adalah warga NU. Ya, dari dulu itu udah. Gibran warga NU lagi semua. Jadi seakan-akan apa ya? Murah. Murah bener. Iya, iya. Terkesan menjual ya. Iya terkesan menjual. Menjual. Tapi dari unsurnya nggak masalah Pak. NU kan termasuk ormas Islam kategorinya kaderisasi ya.
Semakin banyak kadernya nggak apa-apa lah. Ya, masalahnya nggak- Tapi kan masalahnya tadi kan keduanya. Enggak, ini Kaderisasi itu dia mengklanisasi. masalahnya nggak di kader. gitu. Kalau Erick Thohir oke lah pernah ikut meskipun ya Diklacar ya. kehormatan. Iya. Enggak, kalau yang apa ya, yang klaimnya istilahnya membantu warga NU atau membantu PBNU sendiri itu kan wajar. Ini kalau malah apa namanya merubah atau di belakang layar PBNU kan jadi gimana gitu? Iya. Itu benar enggak gitu klaim itu? Ini warga NU berarti harus turut kepada PBNU atau PBNU-nya turut kepada orang yang diklaimnya? Lebih jauh bahkan Jokowi disamakan dengan Gus Dur. Oh, Bukan nggak cukup hanya mengklaim bahwa warga NU, disamakan dengan Gus Dur. itu kan ngeri ya, klaim-klaim Saya seperti kira itu. harusnya Surianya Gus Dur juga tersinggung ya, lebih tersinggung daripada PKB direbut mungkin. Tapi enggak ya? Biasa aja tuh. Kalau soal gini, DNA PKB sama NU itu sama dalam hal tidak pernah oposisi dengan pemerintah. PKB ya. Full PKB juga full mendukung pemerintah, begitupun Iya. PBNU. Cuma bedanya gini, tadi benar, kalau PKB wajar karena sebagai partai politik pasti punya kepentingan lebih ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, kalau PBNU ya terlalu apa ya? Udah terlalu ini nggak enak ya. Arogan. Ya. Kalau arogan. Nggak salah dia mendukung, tapi Nggak juga salah. tapi jangan terlalu mendukung. Karena pasti bukan. pemerintah kan pasti ada yang perlu dikritik. Nah, itu Sebagai makanya. organisasi masyarakat kan, Iya. ketika harga naik ya kita perlu sebagai ormas perlu teriak-teriak karena warga kita kesusahan. Iya. Ketika BBM naik juga kita perlu teriak-teriak. Iya, Ketika ada yang iya. digusur kita juga perlu teriak-teriak karena kita ormas PBNU. Berani mengklaim itu kan harusnya ada garansi lah. Tetap menjadi kontrol. Iya, Jangan garansi harus kontrolnya seberapa kontrol persen. sosial. kontrol sosial itu penting. Nah ini kalau misalkan ternyata PBNU mendapat jatah menteri, itu kira-kira bisa nggak dampaknya positif ke warga? Tapi yang terjadi selama ini kan gini, menteri ini membawa gerbong keluarganya sendiri atau apa gitu. Iya. Jadi tidak dirasakan langsung oleh warga. Termasuk misalkan tadi disinggung soal guru ya, Bermadrasah lah. guru madrasah. Kan rata-rata yang di bawah pesantren NU kan swasta. Swasta. Soal pengangkatan guru apa? P3K. P3K gitu itu kan guru-guru negeri perhatiannya. Tapi guru swasta tidak tersentuh ya, Bapak. P2 Dua lah. P2G. Betul sekali ya. Tidak tersentuh guru swasta itu. Karena tidak terdata. Masalah. Jadi problem pendataan ini yang salah di mana? Waktu kita diskusi soal kekerasan di lingkungan pesantren, ternyata salah satu pesantren yang melakukan kekerasan tersebut itu ternyata tidak bisa disanksi oleh Kementerian Agama wilayah tersebut. Ya. Ternyata karena tidak terdata. Jadi dia itu belum memiliki izin. Karena siopnya, siop. Iya, jadi nggak bisa disanksi. Kan yang bisa disanksi yang punya izin kan. Ya. Nah, itu kan berbahaya juga. Berarti banyak titik buta di dalam Iya benar. lingkungan kekerasan kita. Jadi orang tidak bisa dihukum karena dia tidak legal. Itu padahal baru hal yang sederhana ya soal Iya. perizinan. Belum soal kesejahteraan gurunya ya. Belum ngomong kesejahteraan. Jadi saya kira PBNU tuh harus lebih sering bicara orang-orang kecil gitu. Ke bawah lah ya. Ke bawah Membumi lah. bahas tuh Membumi. orang-orang gitu NU loh. yang di jualan-jualan di pasar gitu. Jadi jangan cuma lu bahas yang Kita harus mendamaikan Israel sama Palestina. itu juga harus. Itu juga Tapi harus. perspektifnya Harus. perspektif keluargaan. Mereka harus punya air, listrik kayak gitu-gitu. Tadi terkait Bapak ini menjelaskan tentang apa Menteri NU. Balik lagi tentang klaim. Sekarang itu bukan orang NU jadi menteri,
menteri dulu, nanti diklaim jadi NU. NU. Nah, itu yang terjadi. Ini kan berarti ada semacam Kan gimana ya? insecurity Iya, makanya. Kalau di dalam persekolahan itu namanya ujian susulan. Oh iya, jadi jalan. Jadi lulus dulu baru ujian. Lah, betul ya. Itu yang terjadi. Boleh. Iya betul. Iya. Nggak tahu nih secara kenuan Gimana ya? gimana itu Pak Kiai misalkan Berarti kan Udah jadi ibarat, menteri, jadi menteri, ibarat NU yang dipanggil. dompleng gitu. Ya, benar. Kalau dulu-dulu kan orang-orang malah NU. dompleng ke NU. Sekarang Ya. NU yang dompleng gitu. coba saya ulang Pak Kiai. Jadi mesantren dulu atau anak kiai dulu, Iya. jadi gus atau jadi santri, berkarir di lembaga NU dan banum-banumnya, berkarir di PBNU, ada kesempatan politik mewakili Diusulkan. NU diusulkan jadi menteri. Ya, Nah itu kan. jalur apa di Bener. situ? Reguler, reguler. Normalnya begitu. Kaderisasi lah itu. Kaderisasi. Tidak dari bawah lah. Memang ada afirmasi karena dia gus langsung melompat, ada Ya, juga. Tapi ada. itu masih normal ya dianggap Masih ada normal. keturunan lah. Iya. Jadi ada jalur reguler, ada afirmasi, Ada lagi jalur yang terakhir. zonasi. Enggak, kalau itu menurut saya akuisisi. Akuisisi. Itu diakuisisi. Jadi ketika sudah ada kementerian, oh itu orang NU juga. Itu kader NU juga. Jadi makanya saya bilang ini kita itu Tapi secara legal ya. Iya. jadi kitanya Artinya kan- mengakuisisi itu gitu loh. Proses kaderisasi kan akhirnya tereduksi nilainya. Enggak Ya. sama lagi gitu. Memang dipaksa untuk menjadi kader itu gampang. Karena misalkan Erick Thohir ya. Dia ikut kaderisasi apa tuh? Ikhlasan. Oh iya, dia Ikhlasan ada Banser. prosesnya Ada itu ya. proses. Ada prosesnya tapi kan singkat. Tapi jadi pejabat dulu ya. Pejabat dulu. Pejabat Jadi, dulu. prosesnya singkat, terus tidak berperan langsung di bawah bagaimana ngurusin banser dan lain-lain enggak. Jadi karena ada kepentingan-kepentingan dia jadi ketua apa tuh? Harlah NU. Oh iya. kemudian Sebagai kader MKNU angkatan terakhir, Saya akan beberapa hari Angkatan sebelum pertama. muktamar NU 2021, ya saya cukup tersinggung dengan cara-cara cepat itu. Karena saya bermalam 3 hari. Iya, iya, iya. Itu makanya kan sakralitas kaderisasi dengan Tradisi. mendekatnya PBNU ke pemerintah mungkin mau dengan cara yang normal kali menyodorkan nama yang benar-benar NU untuk jadi menteri Ya, mungkin. itu Bisa jadi. bisa jadi itu. Bener-bener Iya. boleh jadi, Boleh jadi. memang sudah disodorkan, Disodorkan. tapi tidak diterima. belum Baik, Kalau lebih jahat ya. Bilang aja belum. Nggak diterima itu kan kesannya Enggak, gimana? sorry maksud saya ini apa yang benar-benar NU-nya tidak terima sehingga yang diterima yang dicap NU saja gitu loh maksudnya. yang keluarga tuh. Nah ini kan Artinya dari PBNU sudah benar ya. kalau keseluruhan kita kenapa PBNU mendekat dengan Prabowo yang nantinya akan dilantik mungkin itu maksudnya biar benar-benar orang NU yang dilantik sebagai menteri Ini mungkin. dalam prinsip kaderisasi itu begini. Ada istilah mencerdaskan orang NU sama meng-NU-kan orang cerdas. Mencerdaskan orang NU berarti dia melalui tahap kaderisasi yang Dari bawah lah ya. panjang. Ya harapannya itu tadi menteri yang ditunjuk adalah Benar-benar kader. kader. Nah ada yang proses meng-NU-kan orang cerdas. Dia bukan DNA-nya bukan NU, tapi dia punya kepentingan untuk membantu NU yang cerdas-cerdas lah, dia pintar gitu. Itu kalau dalam konsep kaderisasi. Cuma persoalannya, nah seringkali konsep ini menjadi geser karena adalah kepentingan. Ya, jadi ya, Yang full demi NU. ya terutama yang mengenukan orang cerdas itu. Jadi orang cerdas ini dipertanyakan benar-benar untuk membantu NU atau dia punya kepentingan lebih dalam supaya jabatan karirnya semakin tinggi. Karena NU kan pengaruhnya sangat besar. Kira-kira itu. Berarti naturalisasi NU ya? Ya, kira-kira. Naturalisasi. NU kan orang cerdas bahasanya ya naturalisasi. Naturalisasi NU kayak pemain bola aja. Tapi ini ya, tapi Ya memang sejauh ini belum dapat apa-apa yang naturalisasi ini. Iya, dari naturalisasi. Ya setidaknya kayak selamat ada tapinya nih. Kita mau selesai Bahaya. Masih lanjut tapi enggak? enggak. Ini kan usulan kita ya, tapi sebetulnya ini sebenarnya NU cuma ini apa ya namanya ya? Bukan mencari targetan mendapatkan sesuatu, tapi balas budi akan sesuatu yang sudah didapatkan. Kok lama banget ya balas budinya?
Ya, kalau- Seimbang ya ya mungkin. takarannya gitu. Terakhir. Loh, terakhir. Kira-kira sebagai warga NU itu harus gimana harapannya itu. Jadi senang-senang saja ya. Senang-senang saja ya. Oke, angin segar buat PBNU dan PKB.